pengalaman pahit yang nggak bisa dilupain. Dan pengalaman pahit itu yang membuat Okta kuat sampai saat ini. Kita karyawan melayani konsumen dengan baik kan, udah semaksimal mungkin lah. Tapi terkadang orang tuh masih aja kurangnya aja kita di mata orang konsumen itu. Iya. Untuk orang siapa saja sih, mau teman mau siapa lah kan. Ya kalau ada problema tuh ya dibicarakan langsung aja kan, tanpa harus ngomong ke orang nanti. Itu salah satu kesalahan dari para UMKM yang terkadang membuat sebuah produk. Terkadang mereka itu menyasarkan marketnya itu ke seluruh ke umum. Apa ke semua orang kayak gitu. Ya. Nah, sedangkan kita itu sebenarnya nggak bisa menjual sebuah produk itu ke semua orang. Itu susah. Punya apa-apa, mulai ada motor gitu kan, mulai ada mobil nanti itu. Nah, ini kita ngobrolin tentang apa ya, Tah? Bagusnya. Ya menurut saya sih Bang, apa aja sih yang perlu dibahas yang ada segi-segi positifnya sendiri sih. Oh, mungkin kita dari tentang pengalaman ya. Kemarin juga ini apa? Pengalaman dari Okta, pengalaman dari saya kemarin kan sudah saya jelaskan juga sedikit tentang pengalaman saya kan. Mungkin di video ini kita lebih ke ini aja sih, tentang pengalaman Okta ya. Boleh. Okta itu bekerja itu kan sudah 9 tahunan ya. Ya kurang lebih 9 tahun. Semenjak tamat SMA. Itu 9 tahunan kerja. Ada pengalaman menarik apa, Tah? Tergantung sih Bang, kalau untuk pengalaman menariknya tuh biasanya kan ada hal-halnya tersendiri kan. Biasanya kalau kita ceritain tuh mungkin pengalamannya yang baik-baik aja ya mungkin ya. Oh iya, yang ibaratnya tuh terkenang selalu. Sampai sekarang itu nggak bisa ngelupain. Bisa juga pengalaman pahit yang nggak bisa dilupain. Dan pengalaman pahit itu yang membuat Okta kuat sampai saat ini. Pernah Pengalaman nggak? pahit. Kalau untuk pengalaman pahitnya sih Bang ya mungkin karena kerjanya itu ya termasuk di perusahaan lah ya kan itu kan, walaupun dia cuman care waste gitu kan, tempat cuci mobil gitu kan, Oh iya. tapi jatuhnya masih ke perusahaan juga itu kan. Ya kita sebagai menjadi karyawan ya kita ya harus melayani konsumen dengan bagus kan, dengan baik sebenarnya kan harusnya Iya. gitu kan. Oh, Tapi terkadang iya. kita tuh Bang sudah melakukan yang terbaik, sudah berperilaku baik lah terhadap konsumen kan. Tapi terkadang konsumen itu ya orang kan beda-beda kan. Biasanya kalau di daerah-daerah yang tempat kerja sebelumnya itu kan yang di Sumatera tuh ya. Oh, Okta dulu kerjanya di Sumatera. Ya di Bengkulu tuh tepatnya. Oh, itu yang kerjaan yang paling pertama Okta waktu tamat SMA. Waktu tamat SMA sih sebelumnya sih Oh, sudah ada. udah Tapi banyak. yang kerjaan ini nih yang lebih Okta paling ingat sampai sekarang ya. Ya pengalamannya tadi kan. Untuk pengalaman yang nggak pernah lupa lah gitu kan, yang diingat terus soalnya ya itu tadi, kita kerja jadi karyawan, kita melayani konsumen dengan baik kan, tugasnya kita kan. Tapi itu tadi balik-balik ke konsumennya lagi tadi kan, yang nanggapin kita ya kita konsumen kita karyawan melayani konsumen dengan baik kan, udah semaksimal mungkin lah. Tapi terkadang orang tuh masih aja kurangnya aja kita di mata orang konsumen itu. Iya. Masih ada kurangnya aja. Tapi terkadang sih ya biasa ya, namanya konsumen orang gitu kan. Ya mau gak mau juga kita kerja di perusahaan tuh ya jatuhnya kerja sama orang gitu kan. Jadi ya apapun yang resikonya, apapun yang terjadi ya terima aja gitu kan. Tapi ya balik-balik ke diri sendiri lagi. Yang namanya kenangan buruk tuh ya pasti ingat kan, tapi ambil hikmahnya aja lah gitu. Intinya tuh Okta tuh sudah memberikan pelayanan yang terbaik Ya. sama si konsumen ataupun customer dari ini Okta tuh ya. Cuman mereka itu kita sudah kasih hal yang bahkan yang terbaik dari kita ya, pelayanan yang terbaik, tapi masih aja ngomel-ngomel ya. Ya Gitu ada kurangnya gitu Bang. Oh gitu. Itu karena apa, Tah? Diomelin karena apa? Ya palingan ya kerjaannya kan di pencucian mobil gitu kan. Iya. Ya orang tuh kan beda-beda gitu. Ada yang menurutnya belum bersih, menurut saya sih ya itu udah maksimal, udah bagus gitu.
udah bersih gitu kan. Ya selagi kita karyawan ya nerima aja apa yang kasih tahu orang ya kita ya gitu aja kan. Geng Ya, aja. anjing. Terus gimana lagi? Ya itu tuh untuk pengalaman yang Yang paling terkenang ya. ya yang Dia itu teringat. marah langsung maki-maki Okta di Hah? depan itu apa gimana? Apa lewat bos Okta? Kalau teruntuk yang pengalaman yang terkenang yang ini bang, apa Yang namanya? tadi. Iya yang ini tadi kan yang dibicarakan tadi kan. Dia tuh nggak ngomong langsung gitu kan. Sebenarnya kan kalau saya tuh bang, kalau teruntuk orang siapa saja sih, mau teman mau siapa lah kan. Ya kalau ada problema tuh ya dibicarakan langsung aja kan, tanpa harus ngomong ke orang. Nanti takutnya gitu itu tadi bang, Ya, dari orang ke orang gitu, nggak enak dengarnya kan. Ibaratnya tuh langsung aja ke Okta, Ya to the point langsung. jangan ngomong di belakang atau ini. Okta juga kan kalau misal diomongin baik-baik ya nurut ya. Ya pastilah, ngerti juga kan. Tapi si dasar si ini ya customernya ini ya memang pengen Okta kena marah sama bos. Kalau tentu kena marah sih ya biasa aja lah kan. Soalnya juga bos ngerti kan. Ya siapa saja sih yang namanya kita udah kerja lama, bukannya soal banding-bandingin yang lama sama yang udah lama kan. Siapa saja sih yang kerja tuh kan apa aja yang kinerja itu pasti yang atasan kayak bos tuh kan tahu gitu kan kerjanya gimana kan. Ya terus untuk hal-hal yang nggak terlalu itu ya biasa aja sih, nggak ada marah nggak. Biasa aja. Oke. Keren sih. Jadi Okta dari situ tuh Okta juga sudah belajar ini ya, paling enggak dapat pengalaman seperti itu tuh bisa dijadikan untuk di selanjutnya kerjaan Iya. Okta selanjutnya. Mental Okta dalam menghadapi customer yang ngomel-ngomel, yang komplain-komplain itu sudah kuat ya. Tidak kuat banyak-banyak Udah. macam itu udah pernah dapat kan gitu kan. Iya. Oke, keren sih. Memang itu tuh pengalaman seperti itu tuh bakal berguna nantinya di kerjaan kita selanjutnya, ataupun kalau misal kita buka bisnis itu juga bakal berguna kayak gitu. Oke. Oh iya, Tah. Ini Tah ada martabak manis telur. Wih, Semanis gua enggak tuh bang? ini enak nih Tah. Ini martabak telur spesial ya. Martabak manis telur. Oh, ini enak Tah. Coba ada rasa kacang sama rasa coklatnya Tah. Cobain Tah. Lanjut bang, duluan aja. Oh, saya izin makan ya. Nah, dilanjut. Soalnya belum makan tadi, belum sempat makan malam tadi Tah. Ya Jadi, kalau terus untuk makan malam sih sekalian. bang, kalau bisa sih ya itu tadi. Kalau sekarang kan di perkiraan mah mungkin udah jam 9 lewat kan. Oh ya, udah jam 9:30. Itulah biasanya ya itu tadi kita tuh tergantung sih kalau makan malam, ya namanya makan malam ya malam sih gitu kan. Bisa subuh, bisa tengah malam gitu kan. Nanti bisa bang makan nanti udah ini. Sebenarnya kalau makan malam kan saya kan ada nonton YouTube dokter ya. Katanya kalau saran dari dokter tersebut waktu makan malam yang tepat itu jam 9 malam ke bawah. Sebelum jam 9 berarti. Ya. Gitu Tah. Kalau penjelasannya secara keilmuan kedokterannya itu saya kurang tahu juga Tah. Ini enak Tah, rasa kacang. Enak rasa kacang atau dikacangin? Kacangin. Sebenarnya UMKM ya, ini kan sejenis UMKM ya Tah. Iya ini. UMKM ini sebenarnya kalau membuat sebuah produk ya, buat makanan, ini sebenarnya keren-keren semua. Packagingnya keren, kemudian produknya juga keren, dan kegunaannya ataupun manfaat dari sebuah produk yang dia buat itu biasanya gokil semua. Cuman masalahnya yang sering terjadi di UMKM itu sering ini mereka itu bisa buat produk, bahkan produknya itu bagus banget, cuman mereka itu kurang bisa menjualnya. Banyakan juga UMKM ini kalau misalnya bikin produk ini dia itu terlalu idealis Tah. Oh terlalu idealis. Iya. Jadi mereka itu dalam membuat produk itu nggak ngelihat produk ini nanti mau ditujukan ke siapa. Mereka nggak lihat itu, tapi mereka lebih ke sisi egois mereka, Iya. idealis mereka. Nah itu sebenarnya
menurut saya ya tah, itu salah satu kesalahan dari para UMKM yang terkadang membuat sebuah produk. Mereka nggak melihat marketnya. Maksudnya lebih kepada mereka itu dalam membuat produk itu Mau dipasarin kemana, pada siapa gitu mereka nggak targetnya. ya produk ini mereka tuh nggak tahu ini mau dijual ke siapa. Mereka lebih kepada membuat produk ini karena sisi keegoisan mereka ataupun karena sisi idealis mereka aja. Nah itu salah satu kesalahan Tis. Karena kalau kita jualan itu paling enggak, ataupun kalau kita membuat sebuah produk itu, kita tuh harus tahu dulu produk ini nih akan berguna untuk siapa nantinya. Iya, ditujukan pada siapa Iya. gitu kan. Dan kesalahan yang lain dari UMKM ini, terkadang mereka itu menyasarkan marketnya itu ke seluruh seluruh. ke umum, Umum. apa ke semua orang kayak gitu. Iya, iya. Nah sedangkan kita itu sebenarnya nggak bisa menjual sebuah produk itu ke semua orang. Itu susah, nggak akan bisa. Iya. Nah jadi yang sebenarnya yang lebih bagus itu kalau misal buat produk itu ya tadi ini apa, kita membuat produk ini gunanya itu apa dan ini nanti akan berguna untuk siapa. Nah, jadi market yang kita bidik itu hanya ke mereka yang sudah kita bidik itu, apa yang Tujuan tadi. iya, yang sudah kita tuju itu ke market tersebut. Marketnya itu kalau bisa ya lebih spesifik lagi. Kayak gitu, lagi. jangan umum kayak gitu. Nah, sedangkan UMKM ini kebanyakan mereka itu menargetkan secara umum. Jadi mereka itu banyak yang sudah ngejual, bahkan sudah berusaha keras kayak gitu kan. Sudah jualan tiap hari, di online juga posting setiap hari, namun hasilnya itu nggak ada. Bahkan mereka jualan dari hari ke hari itu malah menurun sampai nggak ada sama sekali yang beli. Nah itu dikarenakan mereka itu menargetkan ke semua orang. Nah kalau kita jualan menargetkan semua orang itu sangat sulit lah. Sulit ya. Padahal itu kan memang dia memproduksi kan, sudah memproduksikan dia apa namanya bang ya, memarketkannya ke seluruh gitu. Padahal kan udah seluruh itu kan umum jatuhnya kan gitu kan. Bisa anak muda, anak remaja, orang tua atau juga nenek-nenek gitu kan. Seluruh lah intinya. Itu bukannya lebih mudah apa gimana sih? Kok jatuhnya harus ditujui ke market-market tertentu apa yang dia produksi gitu. Sama halnya, ya contoh ya, sama halnya rokok. Merokok ya. Rokok ini ditujukan ke siapa? Biasanya rokok ini ya ditujukan ke untuk yang pemakainya apa gimana ya maksudnya? Iya, dijual ke siapa? Ya ke laki-laki biasanya. Ya, Laki-laki dan yang di atas usia 18 tahun nah. Itu nggak bisa dijual secara umum. Apa kalau kita misalnya jual secara umum, kita nggak tahu target market kita ini siapa, itu nanti susah jualannya. Ya sih. Nah, dibandingkan kalau kita tahu market kita ini, misalnya kita jualan rokok ya, kalau kita tahu market kita ini pria, seperti misalnya rokok ini ya apa, seperti rokok Sampurna ya, misalnya ya. Sampurna ini targetnya lebih kepada pria muda yang keren ibaratnya, yang menengah ke atas. Nah, jadi kita apa kalau misalnya ngejualnya itu kita bisa tahu pria-pria muda yang tongkrongannya ini keren itu mereka ini biasa nongkrong di mana? Di kafe-kafe. Nah, jadi kita bisa menjualkan produknya itu di kafe-kafe. Contoh rokok tadi. Ya. Kemudian biasanya anak mahasiswa juga terkadang mahasiswa ya, itu terkadang juga rokoknya itu juga yang kayak gitu ya, misalnya ya. Nah, jadi mereka menargetin ke tongkrongan mahasiswa. Nah, itu kan lebih target kita lebih tepat kayak gitu. Cara kita jualan juga lebih tepat dan kita nggak sia-sia nggak buang-buang uang pemasaran. Nah, beda halnya kalau kita misalnya belum tahu ya marketnya siapa. Nah, kita ini kan bingung mau jual kemana. Jadi kita pastinya akan menjual secara umum, secara ngacak, dan itu kan sangat mengeluarkan biaya yang sangat besar. Ya biayanya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita sudah tahu target market kita ini siapa, jadi kita bisa meminimalisir itu karena kita tinggal langsung aja to the point ke market kita di mana mereka berada kayak gitu. Nah, itu sebenarnya penting dan
dalam kita membuat produk itu kita harus tahu juga produk kita ini nanti akan diarahkan ke ataupun penggunanya nanti ini siapa. Gitu. Itu secara ininya aja ya. Secara sederhananya aja ya. Oh, nyambung ke UMKM gara-gara martabak ini. Bisnis itu. Jadi Okta itu kena marah langsung kena marah sama bos langsung setelah dia ngadu sama bosnya Okta. Dia kan bukan ngadu ke bos sih bang, dia menyampaikan pesan, ngomong gitu kan. Saya ini sama teman gitu kan, sama karyawan-karyawan lain lah gitu kan. Ya saya dengarnya sih ya nggak enak gitu kan. Sudah dipandang kalau si orang itu kan, konsumen itu kan maunya gini sudah diservis lah kan, ngasih yang terbaik lah gitu, tapi masih aja gitu kurang kan. Untuk dia terdengar di telinga bos sih ya no problem sih bos gitu kan, soalnya kan dia kan udah tahu gitu kinerja karyawannya gimana gitu kan. Iya. Udah tahu gitu. Tapi teruntuk saya sih walaupun dikenang aja ya itu tadi, sisi baiknya diambil kan gitu kan. Untuk sisi buruknya sifat-sifat yang kayak gitu kan ya usah dicontoh sih, nggak baik. Walaupun kita nanti ya ibarat kata ya dikasih rezeki gitu kan sama Allah kan, dinaikkanlah derajatnya gitu kan, dari sebelumnya belum punya apa-apa mulai ada motor gitu kan, mulai ada mobil, nanti itu bisa Amin. gitu itu kan, intinya gitulah. Memandang orang tuh ya sama aja gitu, soalnya kan ya perusahaan itu kan ya udah banyak orang tahu kan di Bengkulu gitu kan, tempatnya ya bersih gitu.